Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bihima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sesepuh, bini sepuh lan aji sepuh ingkang kula mulyakaken, yang kami hormati Kakan Kemenak Kabupaten Boyolali, Bapak Camat Nogosari dan Simo, Bapak Kapolsek Nogosari dan Simo, Kepala Desa Keongan dan Temon, Wali Santri, wabil khusus Pak Hanif Hanani, saking Kemenak Boyolali, enten Pak Muallim Kemenak Sukoharjo lan Pak Rosyid saking Kemenak Boyolali, nggih Pak Rianto Kapolsek Boyolali, sederek rencang Banser, wabil khusus Abanal Kiram, Romo Kiai Idris, Romo Kiai Maksum, akhina fillah Kiai Agus Ma'arif, rencang-rencang bapak-bapak senior saking Jamura ingkang boten saged kula sebataken setunggal bini setunggal, lan boten kesupen ibu saya tercinta Punyai Muid, alhamdulillah, Punyai Idris, Punyai Agus, Punyai Sehah wal afiyah ingkang saged rawuh teng mriki, para gawagis lan para nawaning ingkang boten saged kula sebataken setunggal bini setunggal. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dalu menika wau sampun bibar pengaosan khatmil Quran ingkang luar biasa. Saderengipun kula ralat kula mboten pengasuh Ponpes Al Insaf niki. Niki fatal, Pak. Niki fatal, Pak. Tapi tak amini, amin. Insyaallah gadah pondokan. Amin. Amin. Niki medeni tapi mboten napa-napa. Alhamdulillah, mau kula niki mlebet mriki kok kula sawang kok masyaallah adem sejuk nggih. Para santri-santri napa melih mau Bapak Wali Santri luar biasa Pak Taufik nggih, leres mau nggih. Pak Taufik pokoknya nanti santri-santrinya kalau nakal kami serahkan. Wah, seneng banget aku nih. Meh diapake. Tapi wajah-wajahipun polos niku kok. Polahe los nih. Lan boten kesupen sederek niki grup Hadroh Jamuri fenomenal niki pun keliling dunia niki. Selama 1 bulan Maulid full, sing paling terkenal niki Bu Fauziah, sing pudi Mbak Fauziah niki to. Oh niku. Masya Allah, fenomenal loh Bu jenengan Bu, Masya Allah. Terkenal. Nanti saya minta selfie gitu ya. Bahakata, alhamdulillah. Lah niki lho, kula niki kepengin tumbas sarunge sing niki lho. Kok entoke sing iki ya wis meleset. Kepengin sing niki. Mas ijolan ya, Mas? Nderek, sakniki mboten niki. Jol nomor iki lho, Mas. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Alhamdulillah. Sarungnya mereknya napa, Mas?
Sarungku. Banyune mereke napa? Zaf. Insyaallah berkah khatmil Quran sarung lan banyune berkah. Amin. Allahumma amin. Pun tumbas dereng sing amin-amin niku. Dereng tumbas sami mawon. Tumbas bil barokah. Jenengan ini tumbas niki luar biasa. Kula mau mlebet pondok, kula kaget tak kira hotel. Niki nek jaman kula pondok sing jenenge ngapunten niku nggih Bu. Sing jenenge jeding niku wis kuncine engsele wis remuk biasane. Niki nganggo shower kaget kula. Niki nek mboten kerasan bangeten niki. Kula pondok teng mriki nggih remen mboten napa-napa purun kula. Niki pondoknya kok kepenak banget tak sawang-sawang. Iki apa pondokan apa hotel lho, Mas? Pondok kok mirip hotel. Alhamdulillah. Niki bejo santri ini mriki niki. Estu bejo niki. Nggih, alhamdulillah. Mira khatmil Quran niku biasanipun min adatis salafun shalih. Termasuk adatnya para salafun shalihun niku nggih. Biasanipun nek bibar maos khatmil Quran mboten kesupen maos doa birrul walidain. Lah niki keterkaitan ini cukup kuat antara khatmil kalih birrul walidain. Lah alhamdulillah belum lama kita memperingati hari ibu, Mom's Day, Mother's Day. Gawe status Happy Mom's Day, ibuku selfie. Koni saisah wedi pedikur meniku ilang. Niki gayane Mom's Day niki Mother's Day niki luar biasa. Statusnya ibuku, permataku. Lah kok nganter kering pasar yang ngomel terus. Terus boten niki Bu? Boten. Oh, terus pancen ngeten niku. Jadi maka penting anak-anak niku ditarbiyah niki. Ditarbiyah. Karena anak yang bisa baca Al-Quran, ingkang rajin ngaji Al-Quran, insya Allah bakal mariki syafaat kagem wong tuane niki. Di antara amal yang tidak putuskan waladun soleh yad'u lahu. Waladun soleh, boten al waladu, yakni waladun niki boten bin nasab. Murid termasuk waladun soleh. Lah niki masya Allah kayak Agus Ma'ruf, niki pun kathah sangune niki. Kayak Agus niki pun kathah sangune kali punya niki. Pun tenang-tenang mawon mangke teng akhirat niki. Genah tenang niki. Nah, mira penting bagaimana keutamaan birrul walidain. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma thalathu ayatin nazalat makrunatan bi thalathin. Ada 3 ayat yang turun saling terkait. Antara satu dan lainnya tidak bisa dipisah. La yaqbalullahu minha wahidatan, tidak akan diterima oleh Allah salah satunya bi ghairi qarinatiha, kecuali gandengannya juga dikerjakan. Napa niki? Ihdaha qauluhu ta'ala wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah lalu taatilah Rasul. Faman barang siapa atau Allah walam yuti'ir rasula lam yukbal minhu. Taat sama Allah tidak taat sama Rasul tidak diterima. Hobi ning ngaji tapi anti kali Kanjeng Nabi. Niki penting niki. Tresno marang Kanjeng Nabi, maulidan, solawatan. Nah niku penting. Lah sing beto Al-Qur'an niku sinten nek mboten Kanjeng Nabi. Mira penting niki. Lah nggih kula niku pun nate mireng Kyai Khalwani nggih insyaallah nate ceramah niku nggih ketika hati-hati jangan tertipu dengan pondok-pondok iming-iming pondok tahfidzul Quran tapi tidak tahu sanadnya tidak bersambung. Nah, tidak mutasil pondok tahfidz tapi tidak mutasil sanadnya. Boten kenal kali Kanjeng Nabi. Alhamdulillah pondok niki mutasil sanadnya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mau teng dongon niku nggih niki kayak Agus niki luar biasa Robitoh kalih Syekh Abdul Qadir Jailani niki. Ikatan batin nih kalih Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Lah niki kenapa seperti ini? Karena ada mahabbah bin Nabi SAW. Cinta tresno marang Kanjeng Nabi lah. Mira nek taat kalih Gusti Allah ya wajib taat kalih Kanjeng
Nabi. Nek anti kalih Kanjeng Nabi tengah-tengah maulidan di tengah. Nah niki bahaya. Niku lak sirah nabawi. Isine sirah, isine kajian. Kalau mau taat Allah nggih perantarane wasilahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ats-tsaniyatu, lalu yang kedua. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat lalu tunaikanlah zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang salat tidak mau berzakat, tidak diterima salatnya. Nek salat mboten nate zakat, ilang salate niki. Zakat fitrah kok goleke raskin. Mentale mental miskin. Mira masalah sedekah niku mboten urusan duit. Sedekah iki mboten wong sugih, mboten wong susah, tapi sedekah niku sing kaya mentale. Mentale kendel mboten sedekah. Rak duit wani sedekah jos. Duite akeh, omahe pirang-pirang, mau beli melupuk. Kon sedekah kok ya kangelan. Tercermin orang-orang yang susah sedekah niku biasane badhe maringi sedekah sik tak pecahke sik duite. Tutut awal 100.000, wah ijol golek 50.000, wah ijol golek 20.000. Niku wis ngenteni wis delek-delek. Wis nanti piro to, Bu? Miduk terus gosok meneh 10.000. Miduk meneh 5.000, miduk meneh 2.000. Sik pecahke. Wis 5.000 dipecahke. Pecahke 200-an loro, 200-an loro. Ya Allah, kok yo mesake men. Sedekah yo kikrik banget. Sedekah kok ya hitung-hitung banget. Sedekah niku mboten ngeten. Dong-dong niku ngapunten nggih. Enten wong niku pas ngerogoh kok etuke permen, sedekahe permen nganyelke nggih. Niki gara-gara ulah para bakul kelontong. Nek nyusuki rak duwe receh ngeki permen, padahal receh akeh. Biasane bakul kelontong niku nek tumbas nyusuki berapa? 2.200. Kasih permen ya, Kak. Itu dodolan permen pinter niki. Miro zaman sakniki sedekah kangge napa mau? Permen. Bagata. Janganlah. Ayo. Sedekahnya aja eman. Semampune ampun meksa. Ampun meksa tapi nggak ampun kebangetan pelite. Wah sedekah kok golek sing paling cilik dhewe. Wis sedekah 2.000 difoto sik sekedar Bu selfie. 2.000 di tangan kami tak ada artinya. Di tangannya sangat bermakna. Walah. Bikin malu, jangan. Sedekah itu yang ada nilainya. Bahagia. Kemudian perdebatan masalah zakat niki, zakatnya pirang kilo nih? 3 kilo, 2,5 kilo atau 2,75 kilo. Jenengan zakat kok yo kikrik banget hitung-hitungan itu. Lambok zakat niku golek sing paling gede dipunjuli 5 kilo sisan. Leres mboten niki? Zakat ini punjuli sisan 2,5 kilo. Lah niki pendapat awal 2,5 kilo. Zaman di buku cetakan Tohak Putra, cetakan awal 2,5 kilo. Niki bukunya dereng direvisi. Nggak bisa. Zakat ojo hitung-hitungan. Berasnya kalau bisa yang lebih baik dari yang dimakan di rumah. Rojo lele super. Ora ana rojo lele kei lele ini mboten napa-napa, Bu. Wunyu atene kok napa-napa niku. Paringi napa napa. Berikan yang terbaik. Zakat itu berikan yang terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Berikan yang terbaik buat fuqara wal masakin. Insya Allah balasannya lipat-lipat. Yakin kula. Miron jenengan niku nggih niki pengetahuan umum bagi para awam niki, para wali santri lan sedaya niku. Jenengan niku nek nyawang ngapunten, nyawang kiai, nyawang punyai, nyawang Gus, nyawang nin, ampun nihayahipun. Ampun nek wis dadi. Nek wis dadi ngomong ngene, enak yo kiai yo. Sendale dicepake. Lungguhe ning ngarep. Kreseke beda dhewe. Urung meneh nek mulai disangoni. Bu, Pak, bidayahe disawang, susahnya, jerih payahnya dari awal bagaimana meniti karir,
bagaimana beliau berjuang berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Jenengan mboten ngertos asline keadaane pripun. Ngapunten, kula kathah ketemu kali para kiai, kali para habaib, kali para gawagis wanawaning niku. Ketokane uripe penak tapi nek angger duwe duit niku mesti culculke wong niku. Utang ya akeh meneng wae. Urip niku sawang sinawang. Sing paling kepenak niki nggih kaya kula niki nggih. Utange akeh turune ngorok tapi. Alhamdulillah nikmat boten. Utange akeh turune jek ngorok niku nikmat. Abah kula niku nggih bingung. Awal kula tidak pindah Solo niki abah kula nyawang. Gumun, kok ya iso to lele, utangmu akeh turumu ngorok-ngorok anti ngiler barang. Tak bilang bah kula yakin bakal dilunasi Gusti Allah. Nek Gusti Allah mboten ngunasi insyaallah abah sing ngunasi. Penak to, Bu? Hakata. Yakin. Jadi kalau memberikan, usahakan zakat, berikan yang terbaik. Insyaallah diterima salatnya. Nah, salat ini enggak naik kalau zakatnya enggak keluar. Hakata. Kemudian ats-tsalitsatu qauluhu ta'ala anishkurli wali walidaik, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkur walidaih lam yuqbal minhu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, terima kasih Allah, tidak pernah bersyukur atas kedua orang tuanya, atas bapaknya yang mendidik sampai bisa ngaji Quran, sampai bisa hafal Quran, sampai menguasai berbagai ilmu, tur kemaki ning ngarepe wong tuane. Wah bapak ini lho Pak, kok pahaman cak ngomong. Kathah mboten tiyang ngeten iki. Kata Sina Ali bin Abi Thalib, jangan kau gunakan lisan fasihmu kepada orang yang pernah mengajarkan kepadamu huruf alif ba, mengajarimu bagaimana cara bicara. Hati-hati niki. Wis pinter alim ngajari. Bapaknya tengah-tengah sholat rukuk kan wong tua niku biasa, wong sepuh niku rada kurang, dipenet Pak. Menet deh Pak. Ya tugel boyoke to, Bu. Hakata. Mesake wong tua niki. Pakai aturan, pakai etika. Sayyidina Al-Hasan wal Husain suatu saat melihat ada satu orang tua masuk ke masjid. Masjid Nabawi, tiba-tiba tengah-tengah melihat orang tua ini wudu kleru-kleru kijolan. Pertama basuh lengan dulu, baru basuh muka, basuh kaki, baru basuh rambut. Kijolan wudu'e. Bagaimana akhlak kedua anak ini? Mengingatkan orang tua itu, memanggil orang tua itu, wahai ya ammi, wahai paman, saya minta tolong, saya dan saudaraku Husain ini, kata Sina Hasan, hendak berlomba wudu. Tolong nilai mana yang paling baik di antara kami. Maka berwudu Sina Hasan wal Husain, wudu dengan wudhu yang begitu bagus, dengan sempurna. Dua-duanya wudhunya bagus, dua-dua wudhunya sempurna. Setelah selesai wudhu, dia tanya, wahai paman, mana di antara kami yang lebih baik? Maka dipeluk Hasan wal Husain dengan orang tua tersebut sambil mengatakan, sungguh kedua wudhu kalian adalah yang benar dan wudhukulah yang salah. Cara mengingatkannya bil hikmah. Lihat ini, bil fi'li laisa bil qawli. Jadi orang zaman tiang zaman saat ini niku nggih pinter nek ngomong dawa tapi ngapunten amale gedebus. Kanjeng Nabi niku la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berkata, tidak bertindak, masya Allah matur nuwun. Kok ya ngertinan Mas? Sarungnya apik. Sarungku mesti merek ya. Masya Allah. Kula nembe pindah niki nggih enten pengawasan ngeten niki, terus panitiane ngangge napa kupinge cantol kek keren banget ya. Tak kira pas pampres mau lho Gus. Jebule pas pempes sing. Napa-napa. Keren sing mboten napa-napa. Kata. Maka wajib kita bersyukur atas kedua orang tua kita. Simbah kula niku masya Allah. Simbah kula niki boten tiang alim. Boten tiang alim. Walakin yuhibbus shalihin. Cinta sama orang soleh. Cinta sama orang soleh. Jenengan niku kempal kali tiang-tiang soleh. Insya Allah
Orang yang kumpul sama orang soleh kalih ulama, insya Allah orang tersebut jadi ulama. Kalau tidak jadi ulama, anaknya jadi ulama. Kalau tidak jadi ulama, anaknya di antara keturunannya ada yang jadi ulama. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Amin. Allahumma amin. Barakatuh. Dan ini kula yakin jenengan sedaya dikingkang rawuh teng mriki, alhamdulillah insyaallah keturunane enteng dadi ulama. Yakin kula niki. Barakatuh. Nah, maka pentingnya berbakti kepada orang tua karena kita menjadi orang yang hebat berkat orang tua. Ya ini penting. Bakti sama orang tua tidak berhenti ketika orang tua wafat. Nggih ziarah wajib, kirimi Fatihah wajib. Enten setunggal sahabat niku tanglet kali Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua sudah meninggal ya Rasulullah. Saya ingin bersedekah. Saya niatkan buat orang tua saya. Apakah sedekahnya diterima ke orang tua saya?" Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Diterima sedekahnya." Dan ini kebiasaannya masyarakat Jawa nih, sedekah, tak niati nggo bapak, tak niati nggo ibu, diterima sedekahnya. Ini bagian dari birrul walidain. Habib Alwi niki ndika ngeten, kula niki delalah alhamdulillah. Delalah di antara murid-muridipun guru kula niki sing dereng diparingi keturunan alhamdulillah naming kula. Alhamdulillah. Berarti Habib Alwi niku nek mesti tindakan sareng kula niku sebentar lagi ya Haidar, sebentar lagi ya. Tiba-tiba suatu saat beliau bilang gini sama saya, "Ya Haidar, ente tahu mau membesarkan hati saya. Punya anak itu beban. Nanti harus mendidik dan lain sebagainya." "Oh na'am ya Sayyidi." Beliau ngomong gini, yang dibutuhkan dari anak adalah doanya dan manfaat ilmunya. Jangan takut ya Haidar, ente punya murid banyak, murid ente yang doakan ente, karena murid tidak pernah melupakan guru. Alhamdulillah, insya Allah semoga seperti itu. Ya, tapi guru tetap kepingin kata keturunan insya Allah. Kata Habib Alwi, tetap ente dikasih anak, doakan ente dikasih anak. Tapi tetap jangan terlalu berharap. Berharaplah sama Allah, bahagia. Lah, mira berarti niki poin saking keturunan niki. Nah, poin niki nopo niki poin niki? Berarti jenengan itu yang berhasil lahir adalah harapan dari orang-orang yang kepingin memiliki seorang anak, tidak bisa punya anak yang lahir, maka hendaknya bersyukur dan berterima kasih kepada orang tuanya. Karena dapat lahir ke dunia dan dapat membawa amal soleh. Bahkan, napa meneh orang tuanya alhamdulillah min ahlil Quran. Alhamdulillah. Lu jenengan ahli Quran, pinter ngaji, nek ukuk durhaka sama orang tuanya, tidak bisa masuk surga. Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhit. Sinten mawon tangi turu esuk-esuk. Masya Allah, jam 3 wis tangi, urung adzan subuh adzan dhewe. Maaf dereng, Ustaz dereng wayahe. Wis pokoke adzan sik, wis ora sabar subuhan aku. Nek tasbih niku sing dawa gede-gede tasbih. Subhanallah. Nek wong teko tambah dibukai, ibunya bukai. Nak, subhanallah. Banterke, ben ngertine awake zikiran. Oh ya wis dinteni ibuke. Ket jam 5 dinteni wis jam 6 ibuke pengen bubur ayam. Tumbase teng gladak. Diinguk meneh. Nang, Allahu Akbar. Setengah pitu kok wedi kentekan ibuke. Cedhaki, "Nang, ibu kok nyuwun tulung, tumbaske niku lho bubur." Noleh mandek. Diselehke tasbih. "Bu, apa awakmu ora ngerti aku cek zikiran? Aku cek ngibadah niki. Salat niki saya mboten, Bu. Sae. Ya wis to, Bu, ben aku ngibadah. Ku nek jenengan pengen bubur rezekimu teko dhewe bubure." Wah niku untung ibuke sabar. Nek anakku tak dasmu keprok niki. Kok enak men. Kurang ajar niki.
Subhanallah, ini kisah nyata. Ingkang setunggal kula gadah rencang niki anak X pang. Nggih, anak pang. Jaman biyen niku jaman kula tasih alit niku nggih kathah pang ping 10 niku. Tongkrongane di Singosaren biasane. Lah kula kok paham kula digedaki terus. Biasane wis kok digedak. Oh, Mas, duite. Wong Arab duite. Wong Arab pakai duite. Ora ngerti kene utang terus, utang apa. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, ngeten. Lho kok sithik? Lah entuk iki Mas Parwan. Subhanallah, X anak pang. Nek subuh jam 7. Jadi pas sholat duha plus kunut. Tengah duha subhanallah pas wayahe kunut ibuke buka bablas sak situ kunut Allahu Akbar. Masya Allah anakku rajin sholat duha padahal sholat subuh. Subhanallah anak ini begitu ibunya marah-marah wenang kowe kira genah itu bocah kok rambutnya diawet-awet guyang-guyu nggih Bu lah biasa Bu ben kekinian dijambak ya meneng wae diamuk ya meneng wae. Ibunya bilang wis nak tolong belikan ibu tumbaske bakso ya wis paringi duit pun bawa uang 5.000 untuk bakso apa marani wong anak pang dikedak Pak bakso ya pentole 20 mangewu pentole 20 bapakku ya keweden nggih kewedel ya 20 ya tak bonusi siji aja balikne ya Mas. Wah kata sudah dibelikan bakso subhanallah pas mau pulang beli bakso ya lihat ono bakul gorengan kok bakwane ketoke kemripik niki bakwane kemripik disawang gorengannya ini bakwan kesukaan ibu saya pasti suka bakwan niki bocah pang nih dirogoh-rogoh sik aku biasanya nek esuk niku markiri tak golek duit hasil parkir sing halal dicari ditumbaske bakwan ibu 2.000 Pak tumbaske bakwan bakule ndredeg tumbase 2.000 dipalingi 20 bakule melu ndredeg boten Pak kok akeh men boten apa-apa Mas jenengan wis pun pokoke baik kata dibungkus pulang ke rumah ibunya masih di kamar ya sudah masuk kamar mandi digedor nang apa adus Bu kasih siram niki nggih di pesanan ibu niku enten Bu pun kula sepake Bu disiapkan ibuke kaget kok bakso pentole 20 nih kok nyangoni 5.000 pentole 20 nang mesti mbok gedak mboten Bu sithik gedak sithik ngamuk-ngamuk muring-muring sudah tengah-tengah makan keluar anaknya Bu lah niki senengane jenengan bakwan kemeripik loh kowe gedak meneh mboten Bu niki duit hasil parkir dibuka duitmu piro 2.000 lah kok bakwane 20 lah niki bakule Bu habis itu anak ini berkemas berangkat pulang ibunya tuh waktu anaknya ini berangkat ibunya nangis waqul saya punya anak ya Allah anakku ini pancen beling sholatnya ya telat-telat terus jarang ibadah tapi ya Allah anakku ini sayang sama aku ya Allah saya minta kepada engkau ya Allah jadikan kelak anakku adalah anak yang soleh. Subhanallah pada hari tersebut hari ia berbakti kepada ibunya yang luar biasa ibunya wafat di hari itu siang ia pulang mendapati ibunya terkapar sudah sakaratul maut maka berderai air mata lalu dibawa langsung ibunya dikuburkan ketika dikubur dia mau baca Yasin tidak bisa nggak tahu ngaji yuk. Bingung dia sambil nangis diputer MP3 Yasin diputer ya Allah aku ra iso ngaji Bu maka ia datang ke pamannya ke Pak Lek ya wedi iki preman soalnya perkara ponakan urusannya preman nih Pak Lek tolong wis duite bapak entek jarine Pak Lek tolong antar ke aku ning pondok aku pengen mondok ngaji kaget wis tangi urung aku ya Pak Lek estu Pak Lek saya ini mau mengaji di kubur ibu saya tidak bisa
Saya kasihan sama ibu saya, yang ngirim doa ibu saya siapa nanti? Maka berkat doanya sang ibu tadi, anak ini berangkat ke pondok Quran. Dan sampai hari ini anak itu masih di pondok Quran. Ya, dan sudah menghafal 15 juz. Dahsyatnya luar biasa nih. Maka man asbaha muskhitan li, siapa saja yang bangun di pagi hari membuat aku murka, sholat subuh kawanen, ngaji ora tahu, murdian liwalideh, tapi membuat ridho ibunya, membuat ridho bapaknya, fa'ana anhu radin, maka aku ridho kepadanya. Yang pertama membuat ridho Allah, membuat murka orang tua, fa'ana alaihi sakhit, aku murka kepadanya. Tapi ketika membuat senang orang tua, walaupun membuat murka Allah, fa'ana anhu radin, maka bakti sama orang tua ini luar biasa. Bagi yang masih punya orang tua, dijaga, dimuliakan, dibahagiakan sebelum habis waktu kita untuk membahagiakan. Sampai berkata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibus simtud durar, terkenal sebagai anak yang bakti, pulang dari Mekah karena ibunya rindu. Dikirim surat, ya Ali, ibumu rindu kepadamu. Maka ayahnya mengatakan, Ali, kamu sudah 20 tahun di Mekah, kamu pulang sekarang ke Sewun Hadramut. Pulang Habib Ali ke Hadramut, sampai pulang di Sewun, disambut ibunya, sudah ketawa senyum hanya setengah jam. Setelah itu ibunya sedih lagi. Miroi tanglet ibu, apa Ali ini nggak bisa menyenangkan kamu wahai ibu? Apa Ali tak bisa membahagiakanmu ibu? Apa salah Ali? Ngomong ibu. Kata ibunya apa? Ya Ali, engkau membanggakanku, engkau membahagiakanku, tapi ya Ali, besok adikmu, saudarimu hendak menikah dan ibu belum punya apa-apa untuk persiapannya. Apa yang dikatakan Habib Ali? Dikandeng ibunya, ibu, ayo kita ke pasar. Di pasar zaman dahulu di Sewun ada satu tempat pelelangan budak. Maka Al-Habib Ali naik di panggung tersebut sambil mengatakan, wahai ummi, katakan kepada orang bahwa engkau telah menjual budakmu yang namanya Ali Habsyi. Sampai-sampai ia siap dijual. Ini sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana terjadi pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, seorang anak yang berani mengadukan kepada orang tuanya. Oh, mohon maaf, di zaman Nabi Muhammad, seorang anak yang mengadukan kepada Nabi Muhammad tentang orang tuanya sambil mengatakan, ini bapakku setiap hari minta duit sama saya, bapak saya setiap hari minta uang sama saya. Dahsyat ini, seorang anak mengadu sama Nabi. Ini anaknya ceritanya gila istri, tapi nggak cinta sama orang tua. Maka didatangi sama Nabi, tanya, ya fulan, apa benar kamu selalu minta uang ke anakmu? Naam ya Rasulullah, bala, saya selalu minta uang kepadanya. Dijawab sama Nabi, kenapa kau selalu minta uang? Ya Rasulullah, dahulu anakku ketika kecil aku yang mendidiknya. Dia tidak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Aku yang menggandengnya sampai bisa menjadi orang yang pintar. Aku ajari dia bekerja, aku nikahkan dia, aku hidupi dia hingga ia menjadi orang yang seperti saat ini. Ya Rasulullah, apakah tidak boleh aku hanya meminta sedikit dari hartanya yang mana aku bagikan untuk saudaraku yang kesusahan? Maka Nabi Muhammad SAW menoleh kepada wajah sang anak sambil mengatakan, sambil berderai air mata mengatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu semua milik bapakmu. Harta seorang anak adalah milik orang tuanya. Ojo rumangsa aku wis nyambut gawe sekolahku pinter, lali karo wong tuane. Sing gedhe ya sapa? Biyen ra iso apa-apa dadi wong pinter, pergi sinten niku? Pergi wong tuane. Maka wajib sama orang tua itu dikondeli. Kondeli. Habib Ali itu sampai ketika suatu saat di rumahnya ada jamuan makan. Ada guru-gurunya Habib Ali, kumpul semua di rumahnya. Tiba-tiba ibunya keluar, melihat gurunya, ibunya berkata, wallahi ya ikhwani,
ana Alwiyah Al-Hadi Al-Jufri. Saya Alwiyah Al-Hadi Al-Jufri. Saya ridho dengan putra saya Ali Habsyi dunia dan akhirat. Habib Ali mendengar keluar mengatakan, ya Syekhi, wahai guruku Habib Muhammad bin Idrus, dan orang-orang hadir sini, kalian dengar yang dikatakan ibuku, maka aku bakal minta persaksian kalian nanti di akhirat. Mengantongi ridho orang tua sudah cukup. Maka Habib Ali ditanya, ya Ali, bagaimana kau bisa terkenal seperti sekarang? Apakah karena gurumu Abu Bakar Attas? Jawabannya, lah, bukan. Aku menjadi alim karenanya, tapi makomku karena baktiku pada ibuku. Ibu. Habib Ali sama ibunya luar biasa. Bahkan yang mengatakan, seandainya aku mampu, maka aku tak rela pijakan bekas sandal ibuku itu menapak di bumi, kecuali aku tahan dulu dengan tanganku. Dahsyat, sama orang tua luar biasa. Biasanya wong sukses niku sama orang tuanya luar biasa. Hampir semua ulama besar yang sukses ya bakti sama orang tuanya. Perhatikan orang tua. Mesake, ra iso ngaji, ya wis. Aja nganti kualat nyalahke wong tuane. Jangan sampai kualat, kesian orang tuanya. Riwa-riwi ke sana sini, jure payah. Kalau seorang ibu membawa anaknya selama 9 bulan di dalam perutnya, maka seorang ayah mengandung anaknya seumur hidup di dalam kepalanya. Dua-duanya tak tergantikan. Kadang anak zaman sekarang bakti sama ibu kurang ajar sama bapak. Kan surga saya di ibu. Perlu kalian tahu, surganya ibumu di bapakmu. Leres batan. Setuju nggih? Kok seneng men bapak-bapak nih? Seneng men bapak-bapak. Tetap. Jadi tanpa meremehkan orang tua, tanpa meremehkan bapak. Tidak boleh meremehkan bapak. Sama ibu harus luar biasa. Ibu segala-galanya, prioritas. Tapi bapakmu jangan kau remehkan. Bahagia. Wah niki punten. Ngantos jam pinten nggih? Sampun nggih. Sampun cekap nggih. Kula derek niki. Niki sampai jam berapa di situ jadwalnya? Jam 11. Masih kurang 4 menit. Bahagia. Masih kurang 4 menit. Doanya yang 4 menit itu apa sisanya? Derek kula. Tenane, Pak. Jenengan kiai mboten, Pak? Wibawa, Pak. Auranipun wibawa jenengan, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Wibawa, masyaallah. Estu wibawa. Auranipun, aura positif niki. Alhamdulillah. Maka sebagai penutup dikisahkan ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Nabi Muhammad. Ja'a akhir ila Nabi yatlubul bai'ah ala hijrah wa qala. Minta hijrah. Jadi minta dibaiat untuk hijrah sama Nabi. Dan berkata, wa qala, ya Rasulullah, ma ji'tuka hatta abkaitu walidayya. Ya Rasulullah, saya tidak datang kepadamu sampai datangnya saya kepadamu itu saya membuat nangis kedua orang tua saya karena saya ingin hijrah kepadamu. Ini orang mau ikut Nabi, ikut Nabi Muhammad, mau hijrah sama Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi? Mau minta hijrah, saya mau baiat ya Nabi, saya telah membuat kedua orang tua saya nangis karena cinta saya kepadamu. Jawaban Nabi Muhammad, irji ilaihima, pulang kau ke mereka. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buat mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Senangkan orang tuamu. Senangkan, bahagiakan orang tuamu. Kula niku nek tindak pengajian. Nggih, biasanipun kalih bapak kula biasane. Delalah niku nek pas salaman, kalih kula salamane ngapunten, wolak-walik dicocok nganti diisep, dicokot komplit, tapi bapak kula mboten disalami. Nesu kula. Saya tersinggung, sakit hati saya. Kan abah saya tuh diem, cuma melihat. Sakit hati saya. Selalu akhirnya setiap saya berangkat saya bilang, jangan cium saya sebelum cium tangan bapak saya.
Kalau mau nyium saya, cium tangan bapak saya. Kalau tidak usah, saya tidak apa-apa. Orang butuh cucupane. Ya. Saya berangkat di Gili, Probolinggo. Niku Masya Allah, ketemu muhibin ekstrim. Niki nek salaman niki Masya Allah. Niku kula niki ngapunten, kula rawuh pengaosan niku teles kabeh, Bu. Dicucup sawah. Kini ini ya teles kelepek. Ya Masya Allah. Kini ini Habib gini. Yang terakhir saya acara itu di Kebumen. Dicium pipi saya, tak jarki. Dicium yang satunya, tak jarki. Dicium batuknya, tak jarki. Terakhir kok mau nyucup yang tengah saya. Mas. Alasannya apa? Dahulu Rasulullah pernah nyucup bibir Sayyidina Husain. Ya kuwi Rasulullah nek awakmu sepet. Ini Anda bilang jenengan niku nek muhibbin tresno marang kiai ulama habaib mboten napa-napa api ampun bablas nyucup-nyucupe niku lho. Habib Alwi niku hol Gresik. Tengah-tengah pengajian hol Gresik dicokot tangannya. Salaman dicokot sampai bengok. Ditangkap orangnya, tangkap beberapa Ikhwan Bansor pegang. Kok dicokot kenapa? Saya mau merasakan, mau menghisap darahnya Nabi. Wih, vampir gue. Saya pernah salaman satu orang. Tenang, anteng santri-santri Purwodadi. Nggak usah salaman, tenang. Tiba-tiba yang ada satu tahap, tiba-tiba salaman kok jerijiku anget kabeh. Tak sawang loh dimut sebule. Aku bilang, mas. Saya berharap keluar air sebagaimana dari jari-jari Nabi. Orang iku kukune urung tak cukur, kukune tak ketok kabeh. Kok yo anget kabeh ya Allah. Bahkan jadilah muhibbin yang berakhlak kuwi lho. Aja kabeh jipok barokah. Saya terakhir pengajian tidak hilang, kopi hilang sore barokah Beb. Iki untung dompetnya ra hilang, antemi ya aku ya. Dompet hilang barang. Oleh karena itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat buat kita semua dan semoga berkat khatimil Quran ini Allah Ta'ala memberikan usia yang panjang kepada orang tua kita yang masih hidup dan menjadikan bagi yang sudah meninggal orang tuanya dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan wa la taj'al qubraha khufrah min khufratin niran. Dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita, memuliakan kita fid dini wad dunya wal akhirah, dan menjadikan kita tergolong anak yang berbakti kepada orang tuanya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita disembuhkan, yang punya masalah di antara kita segera diselesaikan, yang dalam masalah kesusahan Allah Ta'ala berikan jalan kemudahan, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma as'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukru alal afiyah. Rabbighfir lana wa liwalidina. Rabbighfir lana wa liwalidina. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kama an'amta 'alaina bil islami fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil imani fazidna minhu wa kama an'amta علينا بالعافية فزدنا منها وكما نمت علينا بالأمور وبارك لنا فيه. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والhamdulillah rabbil alamin. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu nuwun debat-debat jedipun Maulana Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri iga sampun kepareng ngaturaken mau'idhah hasanah wonten ing majelis khatmil Quran saha dzikrul wonten ing pondok pesantren Rawdatul Ma'arif Sendang Lu Simomboi Lali dalem menika mugi-mugi saestu wonten manfaatipun lan saged kita amalaken sarengan. Hadirin rahimakumullah, nggih kanthi mangkaten paripurna menggah majelis khatmil Quran saha dzikrul wonten pondok pesantren Rawdatul Ma'arif Sendang Lu Simomboi Lali dalem menika. Saderengipun kita pungkasi sahan malih saking panitia penyelenggara pengurus pondok pesantren ngaturaken agung panuwun menggah karawan panjenengan sedaya wonten dalem menika saha nyuwun papunten mbok pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya menapa dene nglenggahaken tancos pahormatan wonten kirangipun saking pengurus pondok nyuwun agung papunten. Monggo majelis dalem menika kita akhiri kanthi wasal alhamdulillah rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.